Baik anak-anakku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, siswa-siswi kelas 10 yang berasal dari berbagai jurusan. Pada kesempatan kali ini kita akan teruskan lagi materi kita di pelajaran kemuhammadiyahan, yaitu seputar kejayaan Islam di Baghdad dan Cordova. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah bahas tentang kok bisa Islam itu mencapai puncak kejayaannya, dan kok bisa juga akhirnya kejayaan Islam harus tumbang. Dua hal yang sangat berbeda namun terjadi di rentang masa abad ke-8 sampai abad ke-12 Masehi. Nah, itu sudah kita bahas kemarin dan kalian sudah faham, sudah mengetahui apa sebab-sebab kejayaan Islam, siapa tokoh yang paling berpengaruh pada saat itu baik di pihak Abbasiyah maupun Umayyah, bagaimana kejayaan Islam di Baghdad, bagaimana kejayaan Islam di Cordova, Spanyol sana. Lalu sampai pada tahap Islam itu kejayaannya runtuh ketika kemudian Baghdad diserang oleh pasukan Tartar dari Mongolia sana yang dikomandani oleh Genghis Khan. Nah, pada hari ini kita masih berbicara di seputar masa kejayaan Islam, tapi pada sudut pandang yang berbeda, dalam sisi yang berbeda. Kita akan coba kupas bagaimana kejayaan Islam waktu di Baghdad itu dari sisi kemajuan apa saja yang ada di dalamnya. Kita sering mendengar kejayaan, kita sering mendengar masa keemasan. Nah, apa sebenarnya sebab ataupun hal unik ataupun ciri yang menjadikan waktu itu layak untuk disebut masa keemasan? Setidaknya di dua tempat tadi ya, yang merupakan ibu kota di masing-masing kekhalifahan, baik di Baghdad maupun di Cordova. Sekarang kita lihat di Cordova misalkan, saat itu Cordova merupakan pusat, tidak hanya sebagai ibu kota, tapi juga pusat kebudayaan, pusat peradaban bagi umat Islam di wilayah Eropa, di Spanyol. Karena saat itu memang Islam telah sampai dan masuk ke wilayah Eropa dan menancapkan kejayaannya di kota Cordova, Spanyol. Kalian bisa menyebutnya Cordova atau Cordoba, sama saja, dengan V atau dengan B, itu sama saja. Nah, saat itu pada abad ke-7 ya, tahun 700 sampai 705 Masehi, di bawah kekhalifahan Al-Walid, maka mulailah kemudian Islam itu masuk dan menancap di Eropa. Nah, selama di Eropa, aspek-aspek yang membuat Islam ini begitu jaya pada saat itu diantaranya adalah aspek intelektual. Aspek intelektual itu seperti apa? Karena saat itu banyak sekali lahir dan berkembang pemikiran-pemikiran yang melampaui zamannya, yang lahir dari pemikir-pemikir, ulama-ulama dari kalangan umat Islam. Kalau kita bicara ulama, jangan tersempitkan maknanya kepada seorang kiai atau tokoh agama ya. Ulama dalam arti bahasa, dia memiliki makna yang lebih luas, lebih umum. Ulama itu kan jamak dari kata alim, seorang yang cendekia, seorang saintis. Nah, kalau banyak berarti ulama. Nah, sehingga saat itu banyak ulama-ulama sains maupun agama, maupun seni, maupun astronomi dan lain sebagainya yang memang tumbuh dan berkembang sangat banyak pada masa itu. Sebut saja
saat itu kemajuan di bidang intelektual salah satunya adalah kemajuan di bidang ilmu filsafat. Seperti yang kalian tahu bahwa ilmu filsafat adalah sebuah cabang ilmu yang mengutamakan pemahaman yang mendalam terhadap suatu hal. Yang pada saat itu filsafat banyak ya melahirkan tokoh-tokoh filosof Islam ya dalam sejarah filsafat Arab Spanyol, yaitu salah satu tokohnya adalah Abu Bakar Muhammad bin As-Sayyid atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah ini adalah seorang ilmuwan yang lahir di kota Zaragoza ya, yang akhirnya tercatat menjadi salah seorang filosof yang terkenal pada masa itu di Spanyol atau Cordova. Kemudian di bidang sains misalkan. Di bidang sains saat itu ilmu kedokteran, ilmu matematika, astronomi, kimia, dan cabang-cabang sains yang lain juga mengalami kemajuan yang sangat signifikan, sangat pesat bahkan. Ya. Karena ilmu kedokteran saat itu bahkan kita kenal pada masa itu, sebut saja Ibnu Sina ya. Bagaimana Ibnu Sina kemudian mengarang sebuah buku tentang kedokteran yang akhirnya buku tersebut menjadi rujukan utama dunia kedokteran di Eropa sampai ke abad 18. Sangat lama kan? Dari abad ke sekitar antara 8 sampai 12, dan itu digunakan buku itu sampai abad ke 18. Yang kemudian dari pemikiran kedokterannya si Ibnu Sina tadi melahirkan ilmu di dunia medis hari ini. Nah, ini kan poin lagi ya. Kemudian dalam konteks agama misalkan, fikih dalam masa itu ya, pada masa itu juga memiliki seorang yang dikenal luar biasa, yaitu seorang yang bernama Ziyad Ibnu Abdurrahman yang selanjutnya dikembangkan oleh Ibnu Yahya Al-Qadhi ya. Kemudian ada juga yang namanya Abu Bakar Ibnu Al-Qudiyah dan lain sebagainya. Pada masa itu fikih juga cenderung maju, cenderung mampu beradaptasi menelurkan produk-produk hukum yang relevan dan sesuai dengan seiring berjalannya kemajuan Islam ya, sehingga menghasilkan sebuah pemahaman agama yang luas dan tidak kaku. Kemudian di aspek atau bidang musik maupun kesenian, pada saat itu Islam di Spanyol mencapai puncak kecemerlangan yang ditandai dengan banyaknya muncul tokoh-tokoh yang begitu mendalami ya aspek-aspek musik ataupun seni, sehingga ilmu pengetahuan ini kemudian diturunkan pada generasi berikutnya dan semakin menyebar dan semakin menyebar. Tidak hanya sampai pada aspek musik maupun seni, dalam aspek bahasa pun demikian. Bahasa dan sastra pada saat itu juga merupakan salah satu tolak ukur kejayaan dan kemajuan Islam di Cordova. Sehingga hampir aspeknya yang lengkap ya, dari mulai filsafat yang begitu jelimet sampai aspek agama, sampai sains dengan segala turunannya, sampai dengan hal-hal yang sifatnya penunjang dalam kehidupan kita seperti seni, bahasa, sastra ataupun musik juga maju dan berkembang pesat saat itu. Nah, ini salah satu contoh di Cordova. Dalam bidang arsitektur misalkan, dalam bidang arsitektur yang sampai hari ini kita masih bisa saksikan, kalau kita nggak bisa ke Spanyol ya, cukup dilihat di YouTube ya, itu sudah mewakili banyak sekali. Ataupun kalau kalian punya kesempatan ke Spanyol, kalian akan lihat di Cordova itu Istana Alhambra
atau kalau dalam bahasa Inggrisnya sering dikatakan sebagai Alhambra ya, dari kata Alhamro. Alhamro itu artinya dari kata ahmar, muannasnya hamro, artinya merah. Kenapa dikatakan istana merah? Karena saat itu warnanya cenderung kemerahan, sehingga kemudian disebut sebagai istana Alhamro. Istana yang begitu megah, istana yang begitu kokoh, dan masih terawat dengan baik sampai hari ini. Dan itu adalah salah satu peninggalan masa kejayaan Islam yang ada di Spanyol. Begitu juga dengan beberapa bangunan masjid yang masih eksis sampai hari ini. Kalau kita bicara Turki itu lebih-lebih ya, karena Turki merupakan gerbang yang menjembatani umat Islam saat itu hingga akhirnya masuk ke Spanyol. Karena secara geografis Turki memang berada di antara dua benua ya. Sebagian wilayahnya masuk benua Asia dan sebagiannya masuk benua Eropa. Namun pada akhirnya umat Islam di Spanyol ini harus mengakhiri masa kejayaannya setelah kalah di perang salib yang kesekian, yang waktu itu memang pilihannya cukup berat. Tentara salib kemudian memberikan pilihan bagi umat Islam yang ada di Spanyol saat itu dengan dua pilihan. Pertama, tetap tinggal di Spanyol dengan konsekuensi harus murtad dan meninggalkan agama Islam, atau silakan tetap beragama Islam namun kemudian nyawa yang untuk ditaruhkan. Sehingga memang pada saat itu praktis kejayaan Islam di Spanyol kemudian berhenti dan tidak pernah terrebut lagi sampai hari ini. Nah, ini sekilas tentang bagaimana kemajuan yang diraih saat itu di Spanyol, dan juga akhir daripada cerita manis itu yang cukup menyedihkan bagi kita. Nah, sedangkan di Baghdad, di ibu kota kejayaan Islam di sisi yang lain, Baghdad ini di Irak ya. Irak itu di dekatnya Iran ya. Sekarang kalau dulu banget itu Irak, Iran dan sekitarnya merupakan kawasan wilayah daripada Imperium Persia ya. Nah, sehingga ketika Islam datang, ternyata kemudian itu juga menjadi salah satu basis daripada puncak kejayaan Islam, tepatnya di kota Baghdad ya, Irak. Nah, di Baghdad ini sama ya. Baghdad saat itu ada seorang tokoh pemimpin yang cukup kuat dan cukup berkarakter, namanya Hajjaj ibn Artol ya. Dan kemudian kota Baghdad ini punya dua kota satelit. Ibarat kalau di Jakarta itu kota satelitnya ada Bekasi, Depok, Tangerang gitu kan. Atau di Surabaya kota satelitnya ada Sidoarjo, Gresik misalkan. Maka saat itu di Baghdad itu punya dua kota satelit, namanya Rusafah dan Karah ya. Dua kota itu merupakan kota satelit bagi Baghdad. Nah, di Baghdad pada tahun 762, rata-rata di tahun segitu ya, puncak kejayaan itu ya, terdapat sebuah istana megah yang sering disebut sebagai Al-Qasr Al-Zahabi. Al-Qasr itu artinya istana, Al-Zahabi artinya emas. Karena memang bangunan daripada Qasr tersebut banyak mengadopsi dari bahan-bahan yang emas, dan juga secara warna juga menunjang untuk kemudian disebut sebagai Al-Qasr Al-Zahabi. Dan yang paling mencolok dan menjadi hal yang luar biasa adalah adanya Baitul Hikmah. Apa itu Baitul Hikmah? Baitul Hikmah ini adalah sebuah perpustakaan besar ya, meskipun namanya tidak dinamakan sebagai perpustakaan atau maktabah, tapi waktu itu oleh khalifah yang mendirikannya disebut sebagai Baitul Hikmah. Baitul Hikmah ini artinya apa? Kalau bahasa Inggrisnya adalah House of Wisdom ya.
Bait itu artinya rumah, hikmah itu wisdom atau kebijaksanaan. Ya karena memang di dalamnya banyak sekali terdapat buku-buku, karangan-karangan, ya literatur-literatur yang itu merupakan karya ulama-ulama masa keemasan Islam pada saat itu, dan juga buku-buku literatur Barat, Romawi ataupun Persia yang kemudian sudah dialih bahasakan ke dalam bahasa Arab pada saat itu. Sehingga memang Baitul Hikmah ini sempat digadang-gadang sebagai salah satu perpustakaan pada saat itu ya, yang terbesar yang ada di dunia ini, dengan koleksinya yang luar biasa. Namun lagi-lagi kemudian itu harus hilang dan kita harus gigit jari, karena pada saat kemudian Baghdad diserang oleh tentara Mongol, pasukan Tartar di bawah komando Genghis Khan, kemudian perpustakaan itu dibakar dan banyak bukunya kemudian dibuang ke sungai, sehingga sampai-sampai tinta daripada buku-buku tersebut itu membuat warna sungainya itu berubah menjadi hitam. Tentu ini adalah kerugian sangat besar bagi umat Islam, karena kita paham bahwa literatur, buku adalah harta yang tak ternilai. Karena buku adalah representasi ataupun apa bahasanya, adalah peninggalan daripada seorang atas ilmunya. Seorang bisa meninggal lalu kemudian ilmunya hilang begitu saja. Tapi dengan adanya buku tersebut, dengan adanya karya-karya tersebut, maka meskipun orang itu sudah meninggal, maka ilmunya akan tetap ada di dalam lembaran-lembaran itu. Tentu ini ketika terjadi perusakan, pembakaran dan lain sebagainya, mengakibatkan buku tersebut menjadi musnah, tentu kerugian besar bagi kita. Dan mungkin nilai kerugiannya lebih besar daripada kita atau sekedar kita kehilangan lahan tambang misalkan. Karena lahan tambang masih bisa diupayakan kembali. Akan tapi ilmu, buku-buku yang kemudian sudah dikarang dan dituliskan oleh para ulama saat itu belum tentu bisa ditulis kembali. Nah, pada saat itu juga di Baghdad juga merupakan pusat daripada ilmu-ilmu sains, ya, filsafat, seni dan lain sebagainya. Sehingga secara umum pada saat itu baik di Baghdad ataupun di Cordova melahirkan ulama-ulama yang cukup terkenal, yang cukup kuat pengaruhnya bagi dunia ilmu pengetahuan hari ini. Dan diantaranya sudah kalian saksikan pada pertemuan yang sebelumnya. Nah, di situ diceritakan siapa Ibnu Sina, ya, dan lain sebagainya, siapa Ibnu Rushd dan lain sebagainya. Maka inilah masa di mana Islam memang begitu maju, begitu besar pengaruhnya di dalam dunia saat itu. Ya, kita punya seorang yang namanya Ibnu Sina, kita yang begitu ahli dalam bidang kedokteran. Kita punya seorang yang bernama Ibnu Rushd atau Averroes, yang juga dikenal sebagai tokoh di beberapa bidang keilmuan, baik itu astronomi, matematika, kedokteran. Ya, kita kenal ada Al-Jabbar yang kemudian sampai digunakan sebagai nama rumus hari ini. Kita kenal ada Al-Ghazali, seorang filosof yang begitu hebat, yang kemudian juga merupakan di saat yang setelah beliau mendalami filsafat, beliau juga dikenal sebagai tokoh tasawuf yang luar biasa juga. Kita kenal juga seorang yang bernama Al-Jazairi, ya, Al-Jazari, ya. Kita kenal juga seorang yang bernama Al-Kindi dan lain sebagainya, yang kesemuanya mereka begitu luar biasa karena tidak hanya menguasai satu bidang keilmuan, tapi mereka juga menjadi pakar dan ahli di beberapa bidang keilmuan yang lainnya. Tentu ini adalah sebuah hal yang luar biasa yang tidak mudah ditiru hari ini. Hari ini kita melihat seorang profesor
di bidang ilmu sains misalkan, maka dia belum tentu ahli di bidang ilmu yang lain. Tapi saat itu mereka menguasai banyak disiplin ilmu dalam waktu yang bersamaan. Sehingga wajar kalau saat itu Islam menjadi rujukan dunia yang lainnya dalam banyak hal. Sehingga Islam pun disebut dalam masa kejayaannya. Nah, itu anak-anakku sekalian ya, tentang masa kejayaan Islam di Baghdad dan di Cordova. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah begini. Lalu kenapa di pelajaran kemuhammadiyahan ini kita perlu untuk kemudian membahas terlebih dahulu apa dan seperti apa masa kejayaan Islam? Apa hubungannya dengan Muhammadiyah? Kalau kita bertanya, Pak, apa hubungannya? Kita belajar ke Muhammadiyahan tapi kok yang dibahas adalah masa kejayaan Islam. Maka nanti akan kita simpulkan bahwa kemajuan Islam yang ada saat itu dan Muhammadiyah hari ini adalah sebuah cita-cita yang ingin dilakukan oleh Muhammadiyah, cita-cita daripada Perserikatan Muhammadiyah agar apa? Agar bagaimana Islam ini kembali pada masa kejayaannya. Kita lihat, tengok dulu sejarah yang ada agar kita tidak lupa dengan sejarah. Ketika kita tidak lupa dengan sejarah, maka kita akan punya cantolan, punya dasar dalam pikiran kita. Oh, dulu Islam pernah berjaya. Hari ini tidak berjaya. Sehingga bagaimana caranya kita kembalikan lagi Islam itu pada masa kejayaannya dengan melihat pada sejarah. Ya kan? Bahkan Bung Karno kan juga mengatakan, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, harapannya dengan kita membahas dulu apa yang ada di Cordova dan di Baghdad, siapa orang-orang hebat pada masa itu, menginspirasi kita agar kita sebagai generasi penerus ini, sebagai generasi yang hari ini sedang belajar, itu punya semangat yang sama untuk kemudian mengembalikan masa kejayaan Islam, punya spirit yang sama untuk mengembalikan masa-masa itu lagi. Poinnya ada di situ. Sehingga apa? Kaitannya dengan Muhammadiyah, maka nanti akan ada pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas sebuah fase ya masa di mana masa tersebut mulai ingin kembali mengembalikan masa kejayaan Islam. Istilahnya masa kebangkitan kembali. Masa di mana kita umat Islam ingin bangkit. Bangkit dari keterpurukan, bangun dari tidur. Ya. Karena cukup lama. Kalau kalian lihat rentang sejarahnya, masa kemajuan Islam ada di antara rentang abad ke-8 sampai abad ke-12. Ada kurang lebih 500 tahun masa kejayaan itu. Namun pasca itu dari abad ke-12 sampai abad ke-20 praktis kita belum sampai pada titik jaya lagi. Nah, tapi dulu dari abad ke-12 sampai abad ke-17 itu betul-betul masa yang cukup berat bagi umat Islam. Sehingga pada abad ke-17 dan abad ke-18 mulai muncul beberapa tokoh, baik di Timur Tengah, di Mesir, ataupun di negara yang lainnya, tokoh-tokoh yang berusaha menularkan pemikiran-pemikiran dan gagasan-gagasan yang pada intinya mengajak, ayo kita umat Islam ini bangkit lagi. Ayo umat Islam kita coba berpikir yang lebih maju sehingga kita bisa jaya lagi. Dan pesan itu tersampaikan ke seluruh penjuru dunia. Yang di negara kita salah satunya yang mengamini ataupun yang menerima ajakan untuk maju bersama kembali, meraih kejayaan bersama kembali adalah Muhammadiyah. Dengan cara apa? Itu yang nantinya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Baik anakku sekalian, saya pikir itu ya, tidak usah terlalu lama. Kasihan kuota kalian nanti. Sedikit saja, semoga ini bisa memberikan tambahan pemahaman bagi apa yang sudah kita bahas ya, sekitar 3 pertemuan ini. Insya Allah kita akan lanjutkan
bagaimana nanti mulai Islam tuh bangkit kembali dengan beberapa tokoh-tokoh yang akan menjadi inspirator kebangkitan Islam di abad ke-18. Kurang dan lebih mohon maaf, sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap semangat dan tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.